So, video kali ini untuk Anda yang sedang mengalami kesulitan dalam hidup dan ingin next level, mengatasi kesulitan itu jadi orang yang lebih mampu. Oke? Duit itu pasti datang otomatis kalau kamunya mampu. Mampu apa? Mampu menghasilkan uang lebih banyak dan mampu menahankan uang yang sudah dipegang. Banyak orang yang gajinya tinggi tapi dihabisin setiap bulan. Setuju nggak? So, mampu hasilkan uang lebih banyak, mampu simpan uang tersebut dan pelihara jadi lebih besar. Tapi ini actually topik yang membahas sesuatu hal psikologi. So, izin ya, ini topik yang butuh mental, butuh mikir. Tapi ini bener dari hati saya. Pingin kalian bisa maju jadi orang yang lebih mampu. Kata kuncinya di situ. And kalau kamu tanya apa background saya, yes, aku bukan orang paling kaya seluruh dunia. Betul, right? Jauh banget. Jauh dari kerajaannya Saudi, jauh dari presidennya Rusia, jauh banget. Tapi goal saya gak pernah jadi orang yang paling kaya. I don't care soal mobil mewah atau apa. Asal aku hidup nyaman, asal I'm surrounded by nature, ya yang mana itu environment yang aku pribadi suka. Asal aku makan apa, beli apa, gak perlu lihat harga, bayar aja, ya kan? I'm happy, I'm free, gitu loh. Tapi pernah ada saatnya aku hidupnya susah sekali. Dan ini mungkin editor bisa tampilin beberapa foto sekilas saja yang menunjukkan aku itu datang dari background yang, background aku agak khusus. Dari keluarga yang kaya, keluarga tersebut jatuh, sayanya jadi super ultra miskin, homeless, sampai nyari makan aja harus nunggu orang, selesai makan baru aku makan sisanya mereka setelah mereka pergi, right? And then dari situ aku naik daun, bisa jadi di titik saya sekarang. So, apakah aku paham apa itu artinya hustling dan mulai dari nol naik bangkit jadi besar? Yes, I do. Sangat-sangat paham juga apa ya rasa itu. So, apa itu yang kita bisa sharing kali ini untuk bantu kalian? Ini berhubungan psikologi dan mindset ya. Bahwa ini sesuatu hal yang aku sangat-sangat bisa lihat di banyak sisi. Dari diri saya sendiri, dari tim saya, dan dari orang-orang yang konsultasi bersama saya. Bahwa manusia hanya bisa 3 skenario. Skenario mereka naik daun, lagi spiral up, turun down, spiral down, atau kalau bahasa Inggrisnya developmentally arrested, yang artinya udah gak tumbuh lagi, stuck di satu tempat. Oke? Cuma bisa naik down, turun down, atau stuck. Dan apa yang menentukan kamunya naik, turun, atau stuck adalah kemampuan skill kamu untuk handling kondisi hidup kamu sekarang ini. Kalau kemampuan kamu setara dengan problem dan kondisi yang kamu mengalami setiap hari, berarti kamu gak akan berubah karena sudah nyaman. Paham ya? Udah comfortable. Problem kamu sama skill kamu sudah selevel. Ngapain kamu berubah? Does that make sense? Dan mayoritas orang itu stuck karena udah didoktrin kayak gitu dari sistem ini, right? Tiap harinya ada rutinitas, masuk kerja, lapor ke bos, kerja, dapat duit. Duit itu dipakai buat bayar sewa, kebutuhan sehari-harian, biaya transport dan lain-lain. Sisanya gak banyak, tapi selevel sama problem. Dan karena sudah selevel, gak nyari naik atau turun. Make sense ya? So, gini loh, hidup pasti lempar kesulitan, kendala, challenge, problem ke kamu. Dan kamu antara coping itu betah aja dengan kesulitan tersebut, atau kamu harus bisa mengatasi kesulitan itu dengan skill kamu yang naik level, oke? Yang artinya, kalau kamu mau pastikan kamu selalu naik down, bukan turun down, berarti ada beberapa cara sih. Cara pertama, pastikan kamu di posisi yang gak pernah nyaman. Nah, ini paradoks, karena I suka hidup nyaman, tapi juga pengen naik level terus. Tapi it's true, kalau kamu mayoritas orang lahir, itu kan skill dan coping mekanismenya bayi kan mesti gak ada apa-apa, jadi ditolongin sama orang tua biar bisa naik levelnya itu pelan-pelan sesuai usia. Tapi coba kalau orang tuanya meninggal jadi anak yatim piatu, berarti diajarkan di street smart, yang artinya antara kamu didongkrak naik cepat soalnya kesulitannya luar biasa, berarti solusi dan skillnya juga harus luar biasa, atau kamu turun down ke dunia gelap yang banyak pencurian, banyak sampai ke narkoba atau apa, paham ya? So, itu contoh yang ekstrim, tapi dalam hidup sehari-harian juga seperti begitu. Kalau kamu selalu biasakan put yourself di posisi yang gak nyaman, dan kamu tahu bahwa ini proses untuk up level kamu, ya pasti kondisi hidup akan memaksa kalian untuk evolusi naik. Tapi kalau enggak seperti gitu, kayak saya pribadi, saya suka hidup nyaman. Aku kalau bisa nggak perlu cari yang nggak comfortable. Tapi alternatif kedua adalah untuk menambah perspektif yang lain, yang beda dari perspektif dirimu sendiri. So, kalau kita ngomong perspektif, artinya apa sih? Bayangin kamu di ruang gelap, terus di ruang gelap ini ada gajah ditaruh di ruang ini. Kamu nggak bisa lihat karena perspektifnya terbatas. Terus kamu pegang cuma hidungnya gajah. Oke, so berarti objek yang ada di ruang ini tebal, bisa dirangkul sekitar segini, dan panjang, dan kasar kulitnya. Nah, untuk bisa dapat perspektif lain di ruang gelap ini, perlu perspektif orang-orang lain. Antara kamu sendiri harus gerak, yaitu kamu harus jalanin hidup, atau ambil perspektif
perspektif lu, kamu jalan kaki, biar orang yang sudah di ekor kasih tahu, enggak kok, ini ada juga bagian ekor. Does that make sense? Bisnis dan hidup juga sama. Itu bisa didapatkan, so perspektif gajah lain ini bisa didapatkan dari mana saja. Dari mentor, dari leader dalam tempat kerja kamu, dari buku juga bisa. Paham ya? Banyak cara. Dan ini sebenarnya berkaitan dengan topik yang pernah saya posting yang sempat viral, cara kaya dari nol, yang ujung-ujungnya kamu harus di environment orang-orang yang sudah punya hasil yang Anda inginkan. Tapi it's really true. Kalau kamu mau naik level terus, bukan down spiral tapi up spiral, memang harus ada perspektif yang bukan punya kamu, yang beda jauh dari pola biasa kamu, sehingga kamu bisa handling skenario yang lebih sulit, lebih susah, lebih banyak stres dengan skill yang lebih ampuh. Saya sangat relate ke poin ini karena dalam hidup banyak challenge, tantangan dan lain-lain, dan orang-orang yang stagnan, yang gak ada komunitasnya, gak ada nyari buku, gak ada nyari apapun perspektif baru, cuma jalanin hidup, dikasih challenge yang next level lebih tinggi, wah, collapse malah, bener-bener collapse. Sedangkan kondisi yang persis sama dilempar misalkan ke saya, jauh lebih ampuh dan mampu untuk handlingnya karena perspektifnya udah lebih luas. So itu tips saya untuk Anda yang sedang mengalami kendala atau krisis, mau naik level, harus menambah perspektif. That's literally caranya. Cuma dalam kondisi stres ya itu mungkin susah dilakukan, karena kalau kamu lagi stres sekarang pasti kan, ya aku stres, gimana caranya aku bisa mengalami, right? Mungkin ini tips yang terakhir. Tuhan nggak pernah kasih kamu ujian yang kamu nggak mampu atasin, oke? Dia selalu kasih ujian, tapi ujian itu selevel sama kamu, right? Di level yang you can up level, tapi kamunya sendiri harus bisa memundur dari problem, lihat dari garis besar. Kalau perlu perspektif yang lain, dimasukin dari konsultan, dari advisor, dari mentor, dari buku, dari mana, and then hadapin challenge itu dengan pikiran yang lebih up level, yang skillnya lebih mampu, oke? And then itu proses untuk bikin kamu karakternya berbentuk jadi karakter yang you're a man, you know, or kalau cewek, you're a capable woman yang mampu handling problem-problem yang lebih tinggi. Dan I promise you, di akhir journey itu hidupnya lebih indah, you get more choices, dan dikasih challenge yang sama udah no problem. Dan kalau kamu dibalikin ke posisi nol, kalau aku dikasih lagi kondisi yang kayak dulu, aku dilempar ke streets, gak ada rumah, gak ada apa-apa, I can still do it karena I have the skills yang dulu aku gak punya. Skills and jaringan, but that's a topic for another day ya. Sementara itu dulu, semoga ini bantu kalian untuk naik daun dan semakin sukses. Jangan lupa kita juga bantu tambah suksesin orang-orang yang sudah join di komunitas VIP, karena kita bantu mereka udah hasilkan duit, gulung duit itu melalui kripto dan koin-koin yang naik 20-100 kali lipat. We'll see you guys next time. Sukses and bye for now.